Shalom semuanya. Dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangannya. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama sukan haleluya. Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita, pengharapan kita dan perlindungan kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Di rumah kita masing-masing, kita akan memuji Tuhan Allah kita. Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Kami tak andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama nyanyikan selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Kau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku Kau. andalkan, tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti Kau tetap sama-sama nyanyikan. selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, kami percaya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Allah sumber kuatku. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Samanya, samanya, samanya. Haleluya. Kita sama-sama beri kembali bagi Tuhan kita. Sekarang haleluya. Kaulah benteng hidup kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau menyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan Kaulah benteng hidup kami. Amin. Kita sama-sama berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan.
akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Sama-sama serukan haleluya. Dipercaya Tuhan Allah benteng hidup kami. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan. Kita sama-sama nyanyikan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidup, panji keselamatan Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Percaya Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang. Dengan sahabat hatimu, mari kita sama-sama deklarasikan. Kami percaya Tuhan, kalau benteng hidup kami, kalau perlindungan kami. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya kepadamu. Sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, lebih lagi mari kita sama-sama nyanyikan. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku, jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama serukan. Yesus jaminan hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa jaminan hidup kami. Kita sama-sama suka haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau hebat Tuhan. Kau jaminan hidup kami, kau kubu pertahanan kami. Kami mau terus mengandalkan Kau Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama rindukan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, Ya Roh Kudus, ku haus pada
nyanyikan. Datang dan penuhi setiap kami. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan setiap kami Tuhan. Puaskan segenap kerinduan. Sama-sama panggil. Ya Roh sama-sama sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa dan sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang tahu Tuhan. Yesuslah kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan di rumah-rumah Tuhan. Kau jamah kami. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa kasih-Mu. Yesuslah Tuhan. Sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, bersama-sama nyatakan. Nyatakan kemuliaan di tempat ini Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan setiap kami Tuhan.
segala bangsa. Kita sama-sama tinggikan dia. Dia layak untuk disembah. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Dipercaya Tuhan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Dimanapun kami berada. Katakan lebih lagi Tuhan. Kita sama-sama buka hati kita. Urapan baru mengalir di tempat ini. Urapan baru menjamah setiap kami. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Lebih lagi mari kita sama-sama nyanyikan. Urapan baru terjadi. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin Tuhan, kami percaya. Mujizat terjadi di tempat Di rumah-rumah Tuhan, oh jamah setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi dengan sama hatimu. Kita angkat kedua tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Sama-sama nyanyikan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat rawatan-Mu. Kami percaya Engkau telah sembuhkan Tuhan semua yang sakit. Engkau kuatkan semua yang berbeban berat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah.
Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan dalam miracle-nya. Bahkan sepanjang hidupnya dalam pelayanannya dia membuat banyak miracle. Dilipat gandakan dengan 12 muridnya yang penuh miracle. Puncaknya Yesus mati di kayu salib, dikubur dan bangkit. Dan nanti akan datang menjemput kita di awan permai. Ini top puncaknya miracle. Sementara kita menunggu miracle top itu datang, kita belajar dan berjalan dalam miracle-nya untuk menerima dan jadi alat miracle-nya. Dan saat ini kita akan belajar tentang sekolah doa Yesus di akhir zaman. Markus 1 ayat 35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi berdoa. Kalau zaman now itu Yesus ngesum dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar. Dan murid-murid menyusul dia. Muridnya tahu Yesus pasti sedang komunikasi dengan Bapaknya. Ini teladan yang powerful. Yesus memulai menjalankan hidupnya, mengakhiri dengan doa. Kita tahu di Taman Getsemani, Yesus berdoa bersama 3 murid intinya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan mereka tertidur. Tapi Yesus berdoa tingkat tinggi di Getsemani. Dia berkata, Bapa, lalu kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kalau bisa, nggak usahlah disalib, nggak usahlah menderita. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Yesus berdoa sampai mengeluarkan keringat campur darah. Ini antara mati dan hidup. Sehingga malaikat menguatkan dia. Dan yang menarik, di Lukas 11 ayat 1-13, Yesus mengajarkan tentang sekolah doanya. Yesus selalu menjalin komunikasi dengan Bapa dalam doa.
Kekristenan bukan religion, agama, tetapi relation, hubungan. Apalah artinya religion tanpa relation? Kalau relation kita akhirnya dijadikan agama, oke, tapi bukan utama. Yesus meluangkan waktunya kepada Bapanya, mengawali kegiatannya dengan Bapanya, menyerahkan apa yang hendak dilakukan kepada Bapanya. Yesus juga menginginkan murid-muridnya meneladani Dia. Dan Yesus mengajarkan kita untuk sama-sama punya kualitas doa yang powerful, sehingga Dia berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Barang siapa yang meminta akan menerima, barang siapa yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan. Doa adalah saya dan Anda memberi diri untuk boleh menyatu dengan Dia. Sehingga ada lagu pujian berkata, berikanku hati seperti hatimu, berikanku tangan kaki hidup seperti hidupmu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Ini doa. Doa itu bukan membombardir surga dengan permintaan. Tolong, tolong. Memangnya surga regu penolong. Bahkan menjelang Paskah selalu saya bertanya kepada jemaat, adakah Yesus di taman Getsemanimu, di taman perjuanganmu? Getsemani itu adalah tempat zaitun diperas habis untuk menjadi minyak zaitun. Zaitun tidak pernah jadi minyak kalau nggak diperas. Di situ Yesus diperas habis. Yesus dan doa nggak terpisahkan. Mari kita lihat Lukas 11 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berdoa di satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya dan berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-murid tidak minta diajari berkhotbah, pastoral konseling, peperangan rohani, atau bahasa asli kitab suci. Enggak. Kalau sudah punya kuasa doa bisa membongkar semuanya. Membuka pintu surga. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa dan dia bisa menutup langit, membuka langit. Biarlah kita hari-hari ini tidak lalu, wah saya mah pakar doa, enggak. Enggak ada yang berani mengatakan kita pakar doa. Tetapi kita adalah murid yang senantiasa belajar untuk lebih baik doa kita. Ajarlah kami berdoa, itulah sekolah doa bersama Yesus. Dan Yesus tidak berkata begini di ayat 2. Oh nggak boleh, ini hanya untuk orang tertentu. Tidak. Yesus berkata 2, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
indah setiap hari. Sama-sama Bapakku datang. Dengan hati dan jiwa kita, roh kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bersama-sama pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Bersama-sama ku ingin tetap di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sobat Miracle, Yesus memberikan pola doa Bapa Kami yang sangat terkenal. Dan kalau dibuat aplikasi zaman sekarang supaya gaul, saya bagi menjadi P5 doa. Waduh Pak, gimana berdoa 1 jam? Anda bisa pakai pola P5 ini. Sehingga Anda dan saya boleh belajar. Nanti Anda kalau mendengar kata Yesus, tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam dengan aku? Anda berkata, siap. Doa Bapa Kami ini sangat terkenal. Tapi akan sebagi jadi 5P5 doa. Kita naikkan pujiannya dulu, doa Bapa Kami versi untuk Miracle Service. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebelum saya bagi menjadi P5 doa, mari kita lihat. Di perumpamaan tentang doa, Yesus berkata, berdoalah dengan bertalu-talu dan tekun. Dan di Matius 7:7 Yesus mengajarkan doa itu bukan pasif. Aku berserah, pokoknya pasrah. Nggak bisa. Anda harus aktif. Ini sejajar dengan Lukas 11 ayat 5 dan 13. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Yang mencari akan mendapat. Yang mengetuk pintu dibukakan. Lihat, X-nya jelas. Minta bergantung sama Tuhan. Ingat, mintanya sama Bapa di surga, bukan sama sembarang Bapak. Kalau sama sembarang Bapak itu namanya peminta-minta. Ada seorang pengemis, minta-minta. Diwawancarai sama TV, karena pengemis ini punya rumah di kampung. Wow, wartawan TV berkata, keren Bapak ini. Punya rumah di kampung, kok bisa begitu? Iya, karena saya tekun. Bagus. Anak Bapak berapa? 2. Pertama di mana? Di Undip, kedua di UGM. 1 Undip Semarang, 2 UGM di Jogja. Fakultas apa Pak anaknya? Oh bukan, anak saya di Undip jadi pengemis. Di UGM jadi pengemis juga. Ini namanya keturunan pengemis, saudara. Mohon maaf, kita bukan pengemis yang meminta kepada semua Pak, bukan. Kepada Bapa di surga, saya Bapak, saudara. Anak saya belum minta aja saya sudah tahu. Permintaan apa lagi minta. Mereka guyon. Anak yang busuk goda-goda nih. Papi, ada rencana kasih mobil? Ada, itu mobil di rumah, pakai aja sudah. Kan mobil papi, enggak saya serahkan kamu pakai. Papi, ya kalau papi pakai kamu antar aja. Bahkan sampai apa yang ada di rumah, punya anak. Itu hati Bapak. Apalagi Bapak di surga. Pujian berkata begini, ini bagus banget. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama angkat tangan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes, tangan Tuhan sedang merendah. Saya percaya beberapa teman kita yang sedang mengungsi dari Ukraina ke Eropa, 4-5 juta sedang direnda. Memang nggak mudah, tapi kita topang doa biar mereka mendapatkan tempat pengungsian sejati. Yesaya 25:4 berkata, Tuhan Yesuslah tempat pengungsian yang sejati. Sobat Miracle, Matius 7:7 ini merupakan juga pola doa yang powerful sebelum kita belajar P5 doa Bapa Kami. Dalam bahasa Inggrisnya ask, seek, knock. Keep asking, keep seeking, keep knocking. Anda terus-menerus keep yang namanya bergantung sama Bapa. Pelihara namanya usaha. Tetap sebelum 5 roti dan 2 ekor ikan itu dimakan untuk 5.000 orang cukup, ada anak kecil memberikan apa yang dia punya, usahanya. Janda memberikan minyak dan tepungnya yang sedikit. Nok, tekun. Elia tekun berdoa 7 kali. Naaman jebur ke sungai 7 kali. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi Lukas 11 ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Enggak mungkin. Mohon maaf, biar bapaknya mafia sekalipun, penjahat sekalipun, dia akan kasih anak yang terbaik. Apalagi Bapa di surga. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Oh, enggak mungkin. Ayat 13, jadi jika kamu yang tidak sebaik Bapa di surga, memberi pemberian yang terbaik sebagai Bapa di dunia kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa akan sempurna saat kita menerima Roh Kudus. Mari kita kembali kepada pola doa mulut Yesus dalam doa Bapa Kami. Kalau kita belajar doa sejam dengan pola doa Bapa Kami, P pertama adalah pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini pujian. Kedua, penyembahan. P kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi P yang kedua adalah penyembahan. Bukan permintaan, nanti. P pertama pujian. Istri-istri boleh praktek ini. Suami datang, coba ditodong. Mana gajinya, mana lemburnya, mana bonusnya. Pusing suaminya, puji dulu. Hebat nih suami saya, kerja keras buat keluarga. Angkat tinggi, puji dia. Baru bolehkah dibagi berkatnya? Semua dikasih saudara. Pujian. Kedua, penyembahan. P ketiga yang bagus adalah pengakuan dosa. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya balik sedikit. Pengakuan dulu. Pengakuan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Pujian, penyembahan, pengakuan dosa. Keempat baru permintaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi setelah pujian, penyembahan, pengakuan dosa, permintaan. Sudah 4. Nah, permintaan ini bukan hanya minta berkat, minta makanan secukupnya, juga minta dijauhkan dari yang jahat. Kelima baru, pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, P5 doa, pujian, penyembahan, pengakuan dosa, permintaan, pengucapan syukur. Kalau Anda bagi per P itu, misalnya mohon maaf, 15 menit kali 5, ya lebih sudah. Tepatnya 12 menit. 12 menit Anda pujian. Boleh tambahi sedikit. Pengakuan dosa tergantung dosa saudara. Kalau masing-masing 12 menit tidak terasa. Dan Anda akan menikmati 1 jam doa, 2 jam doa, 3 jam doa. Dan yang dahsyat, Efesus 3:20. Kasihnya setinggi, lebih tinggi dari cakrawala. Kebaikannya lebih luas dari samudera. Dia sanggup menjawab lebih daripada yang kau doakan. Hari ini, mintalah. Bergantung sama dia terus. Carilah, ada usaha. Ketuklah, pelihara ketekunan. Bagi engkau yang masih terhilang, taubat hari ini. Bagi engkau yang tersesat, kembali ke jalan pulang. Bagi engkau yang sudah mungkin meninggalkan Tuhan karena jabatan, jodoh, karena makanan, karena sesuatu, tobat kembali. Anak yang hilang itu kembali pulang, diberikan sepatu yang baru, jalan hidup yang baru, jubah yang baru, kehidupan yang baru, dan cincin yang baru, yaitu kemuliaan yang baru. Bertobat, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang sakit, terima kesembuhan. Yang lemah, terima kekuatan. Kehilangan berkat, kehilangan janji diberikan ganti berkali-kali lipat. Yang sedang mengungsi, Yesuslah tempat pengungsianmu sejati. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu tidak pernah gagal. Roh Kudus-Mu menyempurnakan. Karena Engkau Bapa yang sangat baik, yang memberikan Roh Kudus kepada kami yang memintanya. Biarlah kami dan seisi rumah kami bertobat, terus menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Kami bukan hanya diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan juga disertai Tuhan sampai rapture, pengangkatan, sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai rapture, sampai selamanya dalam nama Yesus. Amin. Salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut
terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya
dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang